Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini bisa bermuajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir yang termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, karena pada Rabu yang lalu beliau diganjar Allah berupa sakit dan demam ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali sehingga bisa bersama-sama dengan kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa 'afiyatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang thalabul ilmi Masjid Al-Akbar yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selagi hayat di kandung badan kita untuk ucap bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah dan ma'unah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka silaturahim kita dan rangka thalabul ilmi kita. Semoga pertemuan demi pertemuan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan wasatiyyin fid din wad dunya wal akhirah, dan kelak nanti kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang mustafa, yang pilihan daripada pilihan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan untuk yang namanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun sedikit demi sedikit. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad selama 22 tahun plus 2 bulan plus 22 hari atau 23 tahun cukup banyak. Apalagi kalau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah berupa Al-Quran dengan hadis qudsinya, wah kita tak mampu. Maka ya minimal sedikit demi sedikit, semoga saja dengan kita tergolong orang yang tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Berbahagialah bagi manusia yang tidak melihat aku tapi orang itu percaya kepada aku. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu betul adanya dan betul insya Allah tidak akan meragukan. Karena berdasarkannya dengan Al-Quran, Nabi Muhammad menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala yang relatif singkat itu hadirin. Ya, kalau kita menerimanya dengan ikhlas insya Allah akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagai contoh saja, tadi dalam muqaddimah saya katakan miftahul jannah
La ilaha illallah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Nah, saya akan menerangkan ini, Bu. Kita semua pengen yang namanya masuk ke surga. Surga dunia sudah dapat ya, Bu, Pak. Bu, surga dunia udah kan, Bu? Iya. Hari ini tenang nggak, Bu? Tenang. Itu. Nah, seperti saya kemarin tuh, Bu, malam Rabu, sebenarnya mau datang, tapi rasanya ini badan kayak digebukin di sini. Saya berpikir naik motor, waduh bahaya di tengah jalan ini. Daripada bahaya lebih baik ya permisi dulu sama ibu aja ini. Pikir-pikir sampai asar masih begini, lebih baik lah tidak. Permisi sampai mas mau telepon pun juga saya beneran kata saya. Oke. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah diberikan kesempatan lagi untuk ketemu dengan ibu bapak dalam rangka thalabul ilmi kita. Semoga pertemuan thalabul ilmi ini menjadi bekal kita untuk kelak maliko arabihi, untuk kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, penut-penutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak saya yang berbahagia, pada malam ini kami ingin menyampaikan materi iman itu hadirin adalah kunci pembuka pintu surga. Iman kunci pembuka pintu surga. Kalau ibu bapak ingin masuk surga, gampang sebenarnya, kuncinya adalah iman. Dan kunci iman itu sendiri adanya di la ilaha illallah. Mulanya dengan la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Barang yang namanya kuncinya surga ada la ilaha illallah. Bahkan disebutkan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah apalagi di akhir hayatnya, maka orang itu wajib hadirin masuk surga. Mulanya mari kita simak sebuah hadisnya banyak ini hadirin. Walaupun orang itu mempunyai dosa besar hadirin, masih ada kesempatan untuk yang namanya masuk ke surga. Hanya inna syirka la zulmun azim, yang paling jangan sampai dikerjakan. Inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik mendua-tigakan Allah ini adalah syirik yang besar. La zulmun azim, dosa yang besar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak terima, karena Allah mempunyai ya yang namanya kekuasaan dan yang mempunyai nama 99, yang 99 hadirin tidak boleh yang namanya lafzul jalalah dibuat nama orang. Dinama coba namanya siapa? Allah, nggak boleh. Kecuali ada tambahan Amirullah yang sekarang jadi sekda. Alhamdulillah saudara kita. Nah, ini Pak ya, Amirullah itu ada tambahannya. Nah, ini antara lain hadirin. Tapi kalau yang namanya nama Allah nggak boleh. Sama dengan nama Tuhan. Tuhan itu juga boleh. Ya, mulanya karena apa dalam agama Islam namanya Allah. Kalau Tuhan itu didikirkan, coba aja Bapak baca 10 kali ada Tuhan. Yang cepat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, tapi kalau Allah silakan, biar ngebut, biar santai, insya Allah. Apalagi bacaannya sambil dilagu-lagu. Contoh ya Bu. Nah, ini supaya barang siapa yang namanya di akhir hayat apalagi membaca kalimat ini, la ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Aku coba Bu, coba sama-sama Bu. La ilaha
illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sekali lagi Bu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nah ini Bu, kalau ibu mau mengamalkannya, insya Allah pertama Bu ya, hajat kita akan terkabulkan. Ibu mau hajatnya apa Bu? Silahkan. Hajatnya ibu dengan saya beda, Ibu ya. Hanya sayangnya untuk keistiqomahannya Bu, yang payah itu, Allah akan mengabulkan semua apa yang dimintakan oleh kita. Hajat apa, keinginan apapun segera akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syaratnya, ya Ibu maulah istiqomah sholat sunat duha minimal 4 rakaat. Pagi-pagi ya Bu, jam 7 lah kalau matahari segini, silakan. Nah, istiqomah. Dan juga dengan istiqomah ini hadirin kan doanya ada. Kalau memang tidak ada, tambah lagi doa yang lain. Pakai bahasa Indonesia yang monggo. Nah setelah sholat sunat duha ataupun sholat subuh ya Bu, baca lagi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wahil azim boleh. Tapi 100 kali. Insya Allah penyakitnya hilang. Bu, kalau penyakit masuk angin wajar. Ya seperti itu Bu ya. Wajar apa saya sakit yang namanya greges-greges wajar karena saya punya darin karena umur tua tuh memang begitu. Ya Bu ya. Contoh seperti kemarin Bu, saya itu mampir lewat depan rumah Mas. Tapi nggak lewat ke rumah Bu aja, lewat ke sana. Saya ke situ ketemu dengan murid saya yang dilantik menjadi ketua PKB dan juga DPR provinsi gitu. Yang rencana Untan sana. Juga antara lain Bu, ketemu dengan kiai-kiai, dengan santri-santri hafidhul Quran di situ karena ketepatan saya gurunya daripada beliau itu. Ini antara lainnya Bu ya. Jadi subhanallahal azim wa bihamdi subhanal azim dan baca astagfirullahalazim. Bu, baca astagfirullahalazim kira-kiranya mampunya berapa Bu? 100. Alhamdulillah. Kalau sudah 100 insya Allah kena hadis man lazimal istighfaro. Barang siapa yang membiasakan, mengkulinokan, membiasakan, mengajegkan, memudawamahkan, ya Bu, melazimkan membaca astagfirullahaladzim satu hari malam minimal 900 kali, maka akan diberikan oleh Allah min kulli dzikin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar menjadi bahagia, penderitaan diberi kebahagiaan, diberi rezeki tanpa dimata-matis, dan juga diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Di samping ampunan, nanti di akhirat tinggal tunggu. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke surga dengan keselamatan, dengan penuh selamat. Itu antara lain hadirin. Nah setelah sholat duhur ya Bu ya, silakan baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapi kebanyakannya kalau orang assalamualaikum balik baiklah, padahal di rumah hanya ngayal-ngayal, bener gak Bu? Padahal suruh tinggal di masjid setengah jam aja. Ini susahnya bukan kepala. Ini antara lain aja Bu. Jadi
Mulanya insya Allah kalau yang namanya kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Nah ini la ilaha illallahnya kalau memang panjang nggak bisa. Di samping itu juga adibu hajatnya akan diberikan surga. Ini kan karena la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini kan paling lebih panjang daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kita simak sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya sajalah, tidaklah seseorang hamba, seorang manusia, kita semua ini hadirin, meninggalkan dunia, bukan dunia meninggalkan kita ya Pak ya, meninggal dunia. Karena apa? Kita meninggal dunia ini sudah nggak di dunia, hanya ditinggalkan sementara di atas bumi atau di dalam bumi ini dunia, tapi alamnya sudah berbeda, yaitu alam barzah. Itu jadi siapa atau manusia yang meninggal dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah dalam hadisnya ini Pak, wa anni rasulullah. Tolong wa anni dan sesungguhnya aku, bukan saya ya Bu ya Pak. Ini saya mengambilkan nanti, oh Pak Ani itu parong ngaku itu. Aduh nanti saya dibunuh. Nah Pak ya. Nah ini, maka la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Atau orang itu mengucapkan syahadat dengan sepenuh keyakinan. Nah harus yakin ini Bu Pak. Mulanya orang baca asyhadu an la ilaha illallah itu yang benar. Ini kadang-kadang aduh akan begitu. Mulanya yasin besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau Nabi Muhammad wa inni Rasulullah, beliau yang ngomongnya begitu. Tapi untuk umatnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sepenuh keyakinan hati, kecuali orang itu wajib baginya masuk surga. Kalau kita baca dua kalimat syahadat dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan menyaksikan I believe in my prophet is Muhammad was born in Arabic, maka itu adalah sudah yakin ya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan juga dilahirkannya di Makkahul Mukarramah ya. Ini hadis yang pertama. Dan dalam hadis yang lain hadirin, Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya mangkola fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Mulanya saya ingatkan kembali, karena kita ini sudah manula ya Bu, sudah TN dengan TK, taman nenek-nenek dengan taman kakek-kakek. Ya saya ngaku. Oh, kalau memang masih muda, saya udah ngaku Pak. Ngaku yang namanya taman TK dengan taman nenek-nenek. Mulanya saya kalau ditanya, Ustadz, ente ini setelah pensiun, apa yang kegiatannya? Saya muridnya ganti. Dulu adalah taman kanak-kanak, tapi sekarang taman kakek-kakek dengan nenek-nenek. Karena apa? Saya suka, karena saya sudah punya cucu. Kalau saya belum punya cucu, saya nggak mau, Pak. Ini antara lain hadis yang berbahagia. Jadi, mangkola fi akhir kalami la ilaha illallah. Mulanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tidur jangan lupa ambil air wudhu ya Pak ya Bu. Ini nah hampir air wudhu,
Baru kalau mau tidur, tolong jangan langsung blek tidur, baca dulu. Satu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai. Yang minimal 7 kali lah. Baca inna fatahna laka fathang mubina. Itu membuka rezeki, membuka untuk sampai menjadikan ke surga sana, Bu. Nah, baca tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, silakan, atau la ilaha illallah al-malikul aqul mubin, atau hari subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, dan baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Nah, yang terakhirnya ibu kan ngomongnya begitu, wa bismika amu, dan menyebut kematian yang belakangan, Bu, atau dibalik lagi bismika Allahumma ahya amut wa ahya, Bu. Nah, ini protes, coba bagaimana? Nah, ini hidup dulu baru mati, benar. Kenyataannya begitu, belum tidur nggak bangun-bangun. Maka ini wajiblah orang itu ke surga dengan penuh keyakinan, ibu-ibu, keyakinan, kepercayaan yang tinggi. Yang hadis yang lainnya lagi, hadirin, tidak hanya itu, hadirin, dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa beliau didatangin oleh malaikat Jibril. Pernah, Bu, didatangi malaikat, Bu? Kalau udah datangi malaikat, lepas nyawa kita. Betul, Pak. Malaikat Israel itu hanya memandang kita, Bu, bukan mencabut. Yang mencabut itu karena amal kita sebenarnya, Bu. Kan dari sini berhenti, dari sini berhenti, dari sini berhenti, sini malam yughorgir. Ayo istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Allah. Malam yughorgir, selagi masih ada napasnya begini. Nah, matanya dilihatin, mereka begitu. Wah, gambaran kenangan masa lalu dari usia 17 tahun sampai terakhir. Nah, tapi kalau terakhirnya tadi membawa air wudhu, ya, Bu. Terus juga membaca ayat-ayat Allah tadi. Ya, begitu langsung blek sambil ketawa, senyum. Nah, itu, Bu. Yang dicari oleh kita begitu, Bu. Nah, maka sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya bagaimana? Kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, la yusyriku billah, la yusyrik billah, tidak menserikatkan Allah, mendua-tigakan, jangan sesuatu apapun, ya, dengan sesuatu apapun, embel-embel, dengan yang namanya ini dengan kopi, dengan apa ya, Mas, ya, terus yang dipanggil setan kanan setan kiri, ya, Bu, ya. Nah, saya ingat kok, Bu, Pak, waktu saya kecil ini, saya ingatkan ada waktu kecil, umur 6 tahun 7 tahun, saya ini segini, Bu, sudah tidur di masjid maghrib, ngaji Quran, terus langsung tidurnya di masjid, habis subuh ngaji Quran lagi, balik mandi sarapan, sekolah SD, jam 12 balik mandi lagi, makan, sekolah lagi, karena ibtidaiyah, jam 5 balik lagi mandi berangkat masjid lagi, begitu, Bu. Tapi ada waktu setengah jam karena dekat sawah kan, Pak, daerahnya ke sana. Wow, kalau mau panen padi, Bu, orang zaman dahulu bawa yang namanya tampah apa ya, nyiru, diisi ada ayam, ada ini dan itu, langsung didoain.
Wah, kami-kamian kan dengan yang masih muda-muda, udah pada temannya udah nggak ada bu, teman-teman kami yang begitu ada dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala duluan. Nah itu apa? Oh, daripada dimakan begitu kita ambil aja, ambil bu, masukkan ke masjid, makan bersama. Itu bahasanya. Nah ini ya itu namanya tujuannya apa? Ya sebenarnya minta kepada Allah, ya Allah, nah, kami mau sedekahkan saja, doain di situ, berikan kepada orang kan enak. Itu wah kalau sudah dimakan berarti wah panennya bagus. Maklum zaman dahulu orang tua gitu. Orang-orang bukan orang tua saya bu ya, orang tua saya ngerti agama soalnya. Nah ini antara lain. Oke, hari yang berbahagia. Dalam keadaan manusia dan sesuatu apapun, maka dia ini pasti akan masuk surga. Nah, hadirin, bahwa sesuai dengan yang namanya mendengar penjelasan Nabi ini, salah satu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah tetap masuk surga meskipun orang yang membaca, orang yang begini nih bisa masuk surga itu seorang itu pernah berbuat zina, pernah mencuri? Langsung Nabi Muhammad menjawab, iya, masuk surga. Sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, dia akan tetap masuk surga. Mudah kan Pak? Tapi dia kalau memang belum bertobat, ya nyemplung dulu di neraka. Nah, kalau memang sudah dosa-dosanya itu hadirin sudah habis, baru ditarik ke surga. Ya, tahu berapa tahun lamanya, berapa kali perbuatannya ini. Jadi perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini bu Pak, yang membuatkan kita nyemplung dulu. Nyemplung, ngerti ya nyemplung? Nah, ya ada keturun dulu, masuk ke sumur dulu. Nah, sumurnya sumur neraka. Nah ini masalahnya hadirin. Jadi dengan 3 keterangan hadis tadi hadirin menjelaskan adanya sebuah jaminan. Nah ini jaminannya. Yang tadi itu menjamin orang yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga. Ini hadirin, adanya sebuah jaminan bahwa siapa saja yang pernah mengucapkan syahadat atau mengucapkan kalimat tahlil, supaya ngerti la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Ini orang kalau ngerti kalimat la tahlil, insya Allah nggak ngomong bid'ah ini Pak, karena nggak ngerti yang namanya halala yu'allilu tahlilan. Mulanya wong Jawa la ilaha illallah mengatakan tahlilan. Kalimat la ilaha illallah saya terangkan, namanya kalimat nafi dengan isbat. Nafi itu tidak ada, la ilaha tidak ada, la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, isbatnya illallah. Dan juga kalimat tahlil, kenapa? La ilaha illallah. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid, karena kalimat mengesahkan Allah. Itu namanya banyak kalimat tauhid. Lain halnya dengan kalimat subhanallah, namanya kalimat tasbih dengan kalimat thayyibah. Allahu akbar kalimat takbir dengan kalimat thayyibah. Yang namanya alhamdulillah kalimat hamdalah dengan kalimat thayyibah. Kalau la ilaha illallah namanya buahnya. Nah ini hadirin, sama nabi-nabi yang 25 namanya beda-beda hadirin, tapi yang namanya banyak adalah nama Nabi Muhammad. Mulanya beliau kalau dijadikan yang namanya uswatun hasanah wajar. Dan kalau namanya banyak wajar. Yang Nabi sendiri aja mengatakan itu hadirin, kalau dari hadis yang namanya Abi Musa mengatakan, Nabi Muhammad pernah mengatakannya itu li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama.
Namanya Ana Ahmad, nama Nabi Ahmad, bukan Ahmad Mirza Ghulam Ahmad ya Pak ya. Hati-hati. Mirza Ghulam Ahmad itu yang perlu digorok karena orang yang mengaku dirinya Nabi. Nggak ada Nabi dan Rasul lagi Bu Pak. Sudah yang namanya Nabi Muhammad mengatakan Al-Muqaffa. Apa arti Al-Muqaffa? La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelah aku. Itu Muqaffa. Terusnya lagi Nabi Muhammad namanya Muhammad. Yang ketiga namanya Ar-Rahim, Ar-Rauf, orangnya kasih sayang, orangnya yang lemah lembut. Nah, Pak. Dan juga Nabi Muhammad namanya Al-Mahi, Ayyum Abi Al-Kufr, yaitu Nabi Muhammad orang yang dihapus, dijauhkan daripada keingkaran terhadap Allah. Nabi Muhammad Al-Khasir, yuksarnas ala kodami, manusia benjang hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan berada di bawah telapak kaki Nabi Muhammad. Pada waktu itu jerit-jerit makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai terakhir. Minta bantuan, tolong. Tapi dari Mbah Adam, Mbah Kakung, sampai Nabi Isa angkat tangan semua. Baru Nabi Muhammad minta kepada Allah izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mulanya Nabi Muhammad sebelum memberikan syafaat nyampaikan Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah lam yalid wahidullah. Sama dengan Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Kan begitu Ibu ya? Mulanya dengan ada yang baca begitu Bu, nggak ada ruginya. Orang kadang kala begitu, Allah bisanya nyanyi-nyanyi. Loh, nyanyian apa? Itu Ibu, kalau kita membaca La ilaha illallah berarti ingat Allah. Dan kita menghitung berada di siang bolong kita 12 jam. Karena 12 huruf loh Bu. Muhammadur Rasulullah. Ini juga 12 huruf. Ini juga berarti 12 tambah 12 sama dengan 24 jam. Ini Bu. Ibu, Bapak mulanya kalau merenungin belajar ilmu alam, ilmu diri, Pak, mengenal diri dari anggota badan kita aja mulai bisa hadirin. Bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segala-gala, harus yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, dari badan kita saja sudah bisa hadirin. Ini ilmu makrifat. Karena apa? Dengan yang namanya kemarifatan mengenal diri ini hadirin, maka insya Allah akan kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan tahu siapa Allah itu. Allah adalah Tuhan kita yang mempunyai zat yang segala-galanya, mau wujud kidam baqobo khalaqatul hawadis dan lain sebagainya. Ini antara lainnya hadirin yang berbahagia. Jadi dengan yang namanya mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah, maka pasti dan pasti Pak. Kalau udah pasti dan pasti berarti sudah kuat ini hadirin. Pasti dan pasti dia akan masuk surga meskipun dia pernah melakukan dosa yang tidak bisa dianggap remeh. Dosa yang tidak dianggap remeh, yakni melakukan dosa-dosa besar yang tidak bisa dimaafkan tuh Bu, inna syirka tadi.
Nah, mulanya disebutkan Bapak kalau membaca surat Al-Kahfi, ya Bu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Kalau ibu bapak pengen diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mau ketemu dengan Allah. Kita kalau orang mukmin Bu belum meninggal sudah ditayangkan senyum-senyum. Mulanya kalau orang yang sudah tahu diri mau meninggal dunia pun sudah tahu Pak. Nah permisi aku mau pergi, bingung pergi kemana ya Mbak, manggil mana Pak. Nah kan begitu, tunggulah jam segitu. Nah itu loh Pak. Nah ini antara lain, ini kalau memang yang namanya itu. Bahkan istilahnya manusia kan berusaha ya, mulanya kan kalau Bapak membaca majmu kan Pak ya. Kalau kena apa ayat-ayatnya surat Al-Quran atau surat-suratnya yang disebutkan itu semua. Rupanya bekal kita untuk kita mau meninggal dunia itu ayat-ayat itu Pak. Bener loh Pak. Contoh ya Pak ya. Dari yang namanya inna fatahna laka fatham mubina, pembuka rezeki, pembuka roh kita juga hadirin. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan lagi, Ibu, kena apa di dalam ibaiyah antu? Adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum, ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan di situ ada tafsirnya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Ini wa sirajan munira. Nah, itu ada tafsirnya di situ. Ayatnya. Mulanya rupanya ilmu kalau memang kita ngerti hadirin bahasa Arab, insya Allah tidak jauh-jauh. Untuk yang mencari ilmu tinggal cari, tapi kalau sudah nahwu sorobnya sudah ngerti hadirin, maka akan tahu arti yang sebenarnya ayat itu ataupun apa itu. Ini antara lain saja hadirin. Nah sekarang hadirin, apa makna yang terkandung dalam jaminan surga tadi hadirin? Bahwa dengan la ilaha illallah jaminannya adalah surga itu. Apakah hanya sekedar mengucapkan syahadat saja, mengucapkan kalimat tauhid saja, seseorang sudah mendapatkan jaminan masuk surga meskipun dia mempunyai dosa? Begitu mudahkah hadirin? Nah, iya, begitu mudah hadirin. Mudah dengan baca la ilaha illallah. Mulanya dapat la ilaha illallah, kita yakini, pahami dulu. La-nya itu apa? Itu ilaha, Tuhan. Tuhannya yang mana? Nah Tuhan yang kita percaya betul-betul karena dengan 3 dasar hadirin. Nah, ada 3 dasar yang membuatkan jaminan kita akan masuk surga, yaitu bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Nah, lisan kita mengucapkan dan juga hatinya menyatakan, mengikrarkan juga hadirin. Dan dibuktikan dengan mana? Ya, kalau orang yang bersahadat yakin dengan 3-tiganya, pasti orang itu mengerjakan sholat. Tidak hanya eling. Sholat belum? Sudah, saya eling. Ini agama garingan, eling. Nah, jangan. Nah, yang namanya kalau yang dimaksud agama Islam meyakini Allah itu 3. Yaitu dengan mengucapkan dengan bibirnya, nanti di belakang kami terangkan. Oke, selanjutnya begitu mudah, namun perlu dipahami bahwa makna yang terdalam dalam pengucapan ini, kalimat la ilaha illallah atau kalimat tahlil, adalah bukan sekedar pengucapan syahadat saja atau pengucapan kalimat tahlil saja. Bukan sekedar pengucapan itu atau sekedar pengucapan kalimat la ilaha illallah di bibir saja. Tetapi hadirin, lebih dari itu. Makna yang terdalam dalam kalimat tadi hadirin,
terkandung pada kalimat tersebut, yaitu sebuah pengejawantahan. Ada pembuktiannya hadirin, kesimpulannya, isinya, wujudnya dari kalimat itu adalah keimanan. Ibu bapak membaca la ilaha illallah, kira-kiranya hatinya, mulutnya ini yakinkah mengucapkan la ilaha illallah? Maka mengucapkan la ilaha illallah jangan dibuat main-mainan. Contoh, orang kadang-kadang baca la ilaha illallah, du'ile. Bener kan Pak? Du'ile. Astagfirullah diganti astage. Aduh. Nah ini astagfirullah. Bahkan ada yang ngomongkan astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Aduh, astagfirullah. Ini Pak. Allahu Akbar diganti ele Akbar. Lah iya Pak. Oke lah, mohon maaf lah. Mohon maaf lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, mohon maaf. Saya menyampaikan ini juga pesan dari Mbah Yai Mahfuz Ali. Beliau sampaikan, saya Pak tahun 70 padahal beliau menyampaikan ketika saya masih kecil di pesantren. Wahai santri, nek kowe ini azan mbok iyo dibenerake. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua,